Pembunuhan ayah kandung di Lampung dan Malang oleh anak kandung dengan gangguan jiwa memunculkan pertanyaan, benarkah kita bisa hidup berdampingan dengan penderita gangguan jiwa? Apakah mereka bisa sembuh? Dan berikut liputannya. Dua peristiwa pembunuhan ayah kandung oleh orang dengan gangguan jiwa menjadi pelajaran berharga. Spesialis psikiatri Nalini Mudi mengungkapkan, peristiwa ini menjadi indikator sistem pelayanan kesehatan kejiwaan harus kembali digalakkan setelah sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Keluarga sebagai pihak terdekat yang mengerti gejala yang terjadi diharapkan tidak ragu memeriksakan anggota keluarganya ke pusat pelayanan kesehatan. Menurut Nalini, biaya pelayanan kejiwaan seharusnya masuk jaminan kesehatan nasional sebagaimana didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia. Di saat pandemi ini masalahnya orang-orang yang sudah terkena gangguan jiwa berat atau ODGJ berat ini banyak yang tidak kontrol selama ini ya, tidak kontrol ke rumah sakit, ke puskesmas, ke psikiater ya, sehingga mereka tidak mendapatkan pengobatan yang kontinu ya, sehingga potensi untuk relapse atau kambuh itu sangat besar. Hal senada disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, M. Hafidin Ilham. Selama terjadi pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pasien dengan gangguan jiwa turun 10 hingga 20%. Sebelumnya pada saat 2019, bor kita itu kira-kira 80%, ya, 70-80%. Dengan adanya pandemi ini, kita turun sampai 60%. Ya, jadi terjadi penurunan pasien-pasien ya ODGJ yang berobat di rumah sakit ini. Menurut Ilham, merawat pasien dengan gangguan jiwa memiliki resiko yang berbeda, mulai ringan hingga berat. Selama pandemi, resikonya pun meningkat hingga 2 kali lipat. Ada kan di sini juga merawat pasien ODGJ dengan COVID, ya, COVID. Bahkan pasien nakes-nakes kita yang pada saat merawat pasien-pasien dengan COVID yang dengan memakai baju hazmat, baju APD lengkap, itu sempat juga dirobek-robek bajunya itu, baju hazmatnya, baju APD-nya itu. Dalam setahun, Rumah Sakit Jiwa Menur telah mengembalikan sekitar 1.500 pasien kejiwaan ke tengah masyarakat. Dengerin. Tak sedikit orang yang memiliki keberanian hidup berdampingan dengan penderita gangguan jiwa dan memberi pelayanan dengan sukarela. Salah satunya Sukaryo Adiputro, yang kerap mendekati dan melayani ODGJ di jalanan dengan kasih sayang. Melalui akun media sosialnya, Adi mampu mempertemukan 51 ODGJ dengan keluarga mereka. Menurut dia, pendekatan dengan kasih sayang dan pengobatan medis secara teratur dapat membantu pemulihan penderita gangguan jiwa. Nah, inilah betapa kasih itu perlu, Mbak. Cinta itu perlu, sayang itu perlu, perhatian ini perlu. Kenapa mereka mengalami halusinasi, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan? Karena mereka tidak mendapatkan semua itu. Mereka diabaikan, mereka dikucilkan, mereka disendirikan. Kejadian-kejadian yang viral seperti di Lampung itu biasanya terjadi pada keluarga yang memang minim perhatian. Minim perhatian, kenapa? Mereka sudah sibuk cari makan. Mereka sibuk, maka kebanyakan banget dari keluarga yang tidak punya biasa. Zubaidah Subandi adalah satu dari puluhan ODGJ yang pulih setelah mendapat pendampingan dan pengobatan yang teratur. Dari ODGJ yang tinggal di Tower BTS, kini ia turut membantu Adi melayani penderita gangguan jiwa di jalanan. Sementara saya kan sekarang lagi masih ikut ini untuk mengisi kesibukan seperti yang pernah Mas Adi ajarkan. Itu untuk memotong rambut, mandikan, atau ganti pakaiannya, selama biasa diajak ngobrol, seperti itu boleh, selama itu nggak ngamuk-ngamuk orangnya gitu. Zubaidah berharap warga tidak mengucilkan penderita gangguan jiwa dan mau membantunya kembali hidup normal dengan pengobatan yang tepat. Ia yakin orang-orang dengan latar belakang seperti dirinya dapat hidup berdampingan. Eka Rima, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.